Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Linda dengan NIM 2305651. Di sini saya akan memaparkan laporan hasil observasi yang telah saya lakukan pada tanggal 2 Mei 2025 di TK Aisyah 1 Kota Tasikmalaya untuk memenuhi salah satu tugas UAS pendekatan pembelajaran anak usia dini. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Di sini ada beberapa manfaat mengapa saya melakukan observasi di TK Aisyah 1, yaitu yang pertama untuk memahami secara menyeluruh profil dari TK Aisyah 1 termasuk unsur-unsur penting yang membentuk lembaga tersebut seperti sejarah berdirinya, visi dan misi, program unggulan, serta jumlah guru, siswa, dan tenaga pendidik. Dan juga status kelembagaan dan akreditasi, kurikulum yang digunakan, model pembelajaran yang diterapkan, dan juga muatan lokal jika ada, serta bentuk evaluasi pembelajaran yang dilakukan. Selain itu juga, penyusunan laporan hasil observasi ini dilakukan untuk menghubungkan temuan di lapangan dengan teori-teori yang relevan, sehingga setiap aspek yang diamati dapat dijelaskan secara mendalam melalui pendekatan teoritis yang mendukung pemahaman terhadap praktik pendidikan anak usia dini di TK Aisyah 1. Baik, langsung saja ke temuan hasil observasi. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai sejarah berdirinya TK Kota Aisyah 1 Tasikmalaya. TK Aisyah 1 merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang bernaung di bawah Yayasan Pimpinan Daerah Aisyah 1 Kota Tasikmalaya yang saat ini dikepala sekolahi oleh Ibu Suniawati SIP. TK ini berdiri sejak 12 Juni 1979. Pendirian TK ini merupakan salah satu bentuk kependidikan atau kepedulian Aisyah terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai pondasi utama dalam proses tumbuh kembang anak. Nah, sebagai bagian dari organisasi otonom Muhammadiyah yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan pendidikan, TK Aisyah 1 memprakarsai pendirian lembaga ini untuk mendukung tercapainya hak anak dalam memperoleh pendidikan, serta bagaimana yang tercantum dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28C ayat 1 yang menekankan bahwasanya hak setiap warga negara untuk mengembangkan diri melalui pendidikan. Nah, TK Aisyah 1 hadir tidak hanya sebagai tempat pembelajaran, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter Islami, kemandirian, dan pembiasaan nilai-nilai moral sejak dini. Taman Kanak-kanak Aisyah 1 diharapkan menjadi lembaga pendidikan anak usia dini yang berperan aktif dalam mengembangkan pendidikan dasar, khususnya pada jenjang taman kanak-kanak, dan juga serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas program pendidikan anak usia dini di masa mendatang. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai visi misi TK Aisyah 1. TK Aisyah 1 memiliki visi terbentuknya tunas pembelajaran yang bertakwa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, dan peduli, serta memiliki misi. Yang pertama yaitu menumbuhkan semangat cinta belajar pada anak, yang kedua menanamkan nilai-nilai agama dan akhlak mulia, yang ketiga membiasakan anak beribadah sesuai tajrih Muhammadiyah, yang keempat mendidik anak secara optimal sesuai dengan perkembangan dan mengembangkan kemandirian serta kecakapan dan kreativitas, serta yang kelima yaitu membiasakan anak untuk peduli terhadap sesama dan lingkungannya. Oke, baik. Selain itu juga TK Aisyah 1 tentunya memiliki program unggulan. Nah, ternyata di TK Aisyah 1 memiliki beberapa program unggulan. Yang pertama tentunya keagamaan dan keaisyahan. Nah, kegiatan ini meliputi pembiasaan doa harian, pembacaan Iqra, hafalan surat pendek, serta perayaan hari besar Islam. Selain itu juga nilai-nilai keaisyahan ditanamkan melalui kegiatan berbagi, kerjasama, dan keteladanan yang mencerminkan semangat kepedulian sosial dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan misi Aisyah 1. Yang kedua yaitu memiliki program unggulan di bidang kerajinan. Nah, kegiatan ini bertujuan tentunya untuk melatih motorik halus anak serta kekreativitasan anak usia dini. Yang ketiga ada pembacaan Iqra. Pembacaan Iqra
dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran. Nah, hal ini bermanfaat untuk menanamkan nilai-nilai spiritual, melatih kemampuan membaca huruf hijaiyah, serta menciptakan suasana belajar yang tenang dan fokus. Kegiatan ini juga biasanya dilakukan secara berkelompok ataupun individu. Lalu yang keempat adalah senam pagi. Senam pagi juga dilakukan setiap hari dan dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan kebugaran fisik, melatih koordinasi motorik anak, dan membangkitkan semangat sebelum memulai pembelajaran. Kegiatan ini juga biasanya dilakukan secara bersama-sama di halaman sekolah dengan iringan musik yang ceria, tentunya dipandu oleh guru. Yang selanjutnya yaitu mengenai jumlah siswa seluruhnya di TK Aisyah 1. TK Aisyah 1 memiliki 47 siswa yang terdiri dari kelas A sebanyak 17 orang, kelas B1 sebanyak 15 orang, B2 sebanyak 15 orang, dan juga memiliki 8 guru yang terdiri dari 4 guru inti, 4 guru pendamping, serta ada 1 kepala sekolah, 1 satpam, dan 1 admin. TK Aisyah 1 merupakan naungan lembaga pendidikan yang berstatus sekolah swasta, dan TK Aisyah 1 juga menggunakan kurikulum merdeka. Tentunya dalam pembelajarannya pendekatan atau model yang digunakan yaitu dengan pendekatan deep learning, di mana hal ini berpusat pada anak dengan menekankan pemahaman mendalam dan keterlibatan aktif dalam proses belajar. Di awal tahun ajaran selalu dilakukan DDTK atau deteksi dini tumbuh kembang anak. Nah, sebagai langkah awal untuk memahami kebutuhan dan karakteristik masing-masing anak. Hasil dari deteksi ini dilakukan untuk mengelompokkan anak berdasarkan usia, gaya belajar, kebiasaan, dan karakter, sehingga dalam proses pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendekatan deep learning juga mendorong anak untuk mengeksplorasi, menghubungkan pengalaman, serta membangun konsep melalui kegiatan yang konseptual, reflektif, dan bermakna. Yang selanjutnya yaitu ada evaluasi atau penilaian dalam perkembangan anak. Nah, TK Aisyah 1 dalam pelaporan kemajuan belajar anak diterapkan. Yang pertama ada checklist. Checklist digunakan untuk mencatat kompetensi anak secara sistematis berdasarkan indikator perkembangan. Yang kedua ada catatan anekdot. Catatan anekdot berisi catatan singkat mengenai perilaku atau kejadian penting yang mencerminkan perkembangan anak dalam konteks tertentu. Yang ketiga ada hasil karya anak. Nah, hasil karya anak digunakan sebagai bukti nyata dari proses dan hasil pembelajaran anak yang mencerminkan kreativitas dan pemahaman anak terhadap materi yang telah diberikan. Serta yang terakhir, ada kriteria kenaikan kelas. Nah, bagi peserta didik dari kelompok A ke B, serta dari kelompok B ke jenjang berikutnya yaitu SD atau MI dengan kriteria pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan kemajuan belajar, laporan pencapaian peserta didik, portofolio peserta didik, prestasi akademik dan non-akademik, ekstrakurikuler, penghargaan peserta didik, dan tingkat kehadiran. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya mengenai hasil observasi yang telah dilakukan di TK Kota Aisyah 1 Tasikmalaya menunjukkan bahwasanya lembaga ini berkomitmen dalam menyediakan layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas serta berbasis nilai-nilai keislaman dan keaisyahan. Nah, TK Aisyah 1 juga berperan sebagai tempat praktik bagi mahasiswa program studi pendidikan guru PAUD, sekaligus menjadi ruang penerapan model pembelajaran yang konseptual dan juga sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini. Nah, pembelajaran di TK Aisyah 1 juga menggunakan pendekatan yang menyesuaikan pada anak atau berpusat pada anak. Salah satunya yaitu melalui metode bermain. Pendekatan ini juga dinilai efektif dalam mendukung perkembangan anak secara holistik, mencakup aspek sosial, emosional, kognitif, motorik seperti dijelaskan oleh Indriani pada tahun 2021. Lingkungan belajar diatur agar merangsang anak untuk aktif, berekspresi, bereksplorasi, dan memahami konsep secara alami melalui pengalaman langsung. Oke, baik.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai laporan hasil observasi di TK Kota Aisyah 1. Mohon maaf bila ada kata yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.